Selamat sore buat kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul kembali di dalam acara care group kita. Dan puji Tuhan, keluarga dari Jimmy dan juga Wiwi sudah memberikan tempat bagi kita, dan biarlah kebaikan Tuhan menjadi bagian keluarga, dan biarlah perbaktian kita hari ini bisa menolong kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan dan juga semakin mengenal Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan saja yang menjadi dasar dari segala pengertian kita. Dan sebelum kita memulai, kita membutuhkan akan tuntunan kuasa Roh Kudus. Untuk itu kita berdoa dalam hati kita dan memohon Roh Kudus. Kelihatan? Untuk lagu buka, kita menyanyikan lagu Bagaikan Bejana.
Baik, sebelum kita memulai dengan berdoa, ada yang mau mengucap syukur hari ini? Kepada Tuhan. Saya bersyukur hari ini, meskipun kita tidak banyak yang datang ya, tapi saya percaya bahwa ketika Tuhan izinkan kita boleh sampai di sini, itu bukan karena kebetulan, tapi itu semua oleh karena pengaturan Tuhan yang baik. Dan saya bersyukur hari ini bisa dalam keadaan sehat, di mana orang-orang di luar sana mungkin sementara sakit ya, sulit untuk beribadah, tapi saat ini kita masih bisa sehat dan masih bisa beribadah. Jadi terpujilah Tuhan. Dan lagi yang bersyukur juga saya panjatkan dan kita karena sekecil apapun yang kita rasakan nikmat tentunya bernapas. Jadi sudah kita syukuri seperti yang baru disampaikan oleh Mas Guru, banyak saudara ataupun teman-teman keluarga kita mungkin di sana dan untuk bernapas saja kadang perlu ventilator. Maka dari itu kita sebagai anak Kristus selalu mensyukuri setiap nikmat. Kita punya waktu, kita punya kesempatan, kita masih bisa memakan makanan, ada juga mungkin hari ini ataupun masih makan itu masih prosesnya masih ya mungkin agak rumit lah. Tapi ya itulah, terlepas dari kita hidup punya persoalan baik dalam rumah tangga, baik dalam kehidupan pribadi, pasti akan selesai apabila kita hadapi tentunya dengan ada keyakinan kita terhadap Tuhan kita. Saya pun meminta doa hari ini. Saya lagi melepas tanah, mudah-mudahan besok dari transaksi. Kebetulan yang belinya orang Jakarta, jadi harganya juga cocok lah. Beberapa kali selalu cancel. Mudah-mudahan sih dari ini mudah-mudahan besok terjadi transaksi, selesai dan tentunya tidak kekurangan sesuatu. Saya mendoakan juga mungkin kepada rekan semuanya. Kami sendiri juga sama, kalau untuk perkumpulan hidup ini untuk sekarang itu memang saya sudah cerita, saya lagi membangun rumah di BCI sudah tersendat. Baru saja bercerita ke Jimmy sama dari keuangan. Jadi kalau nggak dibangun saya juga nggak enak sama Mandornya. Udah ada kesepakatan, hanya saya harus lepas aset dan tentunya udah berjalan 4 bulan ya secara cerita yang misteri kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan lah, saya minta doanya besok bisa realisasi, dan tentunya saya sih berdoa apa yang terbaik yang terjadi menurut Tuhan dan menurut saya sebagai manusia yang masih banyak kekurangan. Itu saja, terima kasih. Tuhan ya. Jadi kita doakan juga perkumpulan penonton ya yang merindukan untuk penjualan tanah ya, penjualan tanah. Dan memang aku juga kurang lebihnya kita sudah dengar sama-sama penontonnya. Cuman yang saya lihat artinya Tuhan juga kasih waktunya tepat ya, dan pasti itu yang terbaik. Kita pikir aduh yang susah nih kayaknya banget sama kakak kemarin ya. Tapi ketika kita berdoa, ya puji Tuhan ya, sudah ditunjukkan sama Tuhan ya bahwa membeli mudah-mudahan besok lancar, terus juga pembangunan rumah di BCI semoga dapat diselesaikan juga ya. Baik, ada lagi mau bersyukur kepada Tuhan.
Ya, saya bersyukur kesempatan yang istimewa yang Tuhan sediakan bagi kita untuk bertemu lagi untuk mengenal firman Tuhan di tempat kami. Yang pasti semuanya Allah Tuhan ya. Semoga PRR ini semakin terus Tuhan pakai untuk mengenalkan pada kita kebenaran ini. Sebenarnya kami hari ini ada undangan juga kan yang ke Bandung itu sebenarnya. Oh, I see. Saya pikiran Tuhan kira-kira dari mana kan? Bikin kayak grup di rumah atau kami pergi undangan gitu? Pengennya sih makan enak di sana ya. Juga berkumpul untuk ibadah lebih cocok di luar. Lagi? Sudah apa? Cukup. Sudah diwakili sebagai. Ya, jadi. Oke, aku mau bersyukur bahwa semalam kami pulang dari Tangerang. Memang sudah agak larut, ya dari tempatnya Mama di Tangerang. Dan pada saat pulang di perjalanan, karena berhubung Bapak Giri sudah mengantuk sekali, udah di atas jam 11. Division player. Saat itu siap playernya bergantilah kan. Jadi memang aku yang lebih kuat begadang daripada Bapak Giri itu, karena mungkin aku anak desain kan. Jadi malam tuh biasa aku kuat begadang gitu. Nah dia morning person banget ini orang si Bapak Giri ini. Jadi dia kalau udah di atas jam 10, jam 9 udah deh, udah. Dia sudah minta tolong digantikan kalau masih di jalan. Jadi aku pikir oke, aku kuat lah. Maksudnya biasa suka begadang juga gitu kan dari dulu. Ya lah. Akhirnya tanpa disangka-sangka di daerah tol Jor ya, itu tuh masih Jor ya Bos? Di Cilandak situ lah pokoknya. Daerah Cilandak Jakarta Selatan situ. Itu tol itu macetnya minta ampun gara-gara tolnya lagi diperbaiki, ada sebagian jalannya diperbaiki. Jadi benar-benar macet, dan itu ada kali sampai kira-kira jam berapa ya kita di situ. Pokoknya aku yang tadinya nggak ngantuk, tapi karena macet, udah lumayan tuh. Karena kayak, wih, Mama di belakang udah tidur, dia juga di samping udah tidur. Habis itu aku seingat aku tuh udah ngerem. Karena kan ngerem, jalan, gas, ngerem gitu-gitu kan. Nah, metik kan. Terus habis itu iya, habis itu aku ngerem lah. Seingat aku ngerem, tapi mata aku tuh udah benar-benar pengen ketutup banget. Tapi aku benar-benar apa ya? Benar-benar dikit lagi, mungkin dikit lagi nih ya. Aku paksain, benar-benar paksain. Terus habis itu kepikirannya di aku, kakiku tuh udah direm, maksudnya udah ngerem kendaraan. Pas aku ternyata aku ketiduran. Nah, belakang mobil itu ada mobil apa ya, pokoknya kotak banget gitu, dan agak besar, agak tinggi, kayak semacam jeep gitu ya kalau nggak salah, tapi nggak tahu lah itu apa. Terus lampunya tuh benar-benar yang bikin sakit mata gitu, yang zaman sekarang yang kayak LED yang putih-putih itu, terang banget. Nah, karena dia tinggi jadi langsung ke mata kan. Ya udah, jadi tapi di situ akhirnya aku kayaknya
memang ketiduran, aku ingatnya kakiku direm. Jadi kalaupun nanti misalnya mobil depan maju, orang belakang pasti ting 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 gitu, aku bangun gitu kan. Ternyata pas aku buka mata, ternyata aku sadar, aku ketiduran gitu. Pas aku buka mata, di depan itu mobilnya lagi jalan. Nah, udah tinggal dikit lagi, itu bener-bener mau nabrak mobil depan lah, tapi udah tinggal dikit lagi. Aku syok, aku kaget, aku langsung injak gitu. Mereka kebangun nih semua, mama sama si Bapak Giri kebangun. Aduh, aku juga syok. Maksud aku mikir gini, Tapi nggak nabrak. ya puji Tuhan ya enggak. Nah itu aku mau bersyukur bahwa padahal udah tinggal dikit lagi, dan aku yakin itu malaikat Tuhan yang membangunkan, memang Tuhan yang bangunin. Karena kalau enggak, ya memang udah tinggal dikit lagi, itu udah pasti nyenggol lah, walaupun enggak kenceng kan, walaupun cuma jalan. Jadi aku pikir-pikir, oh berarti mungkin pas tadi kakiku aku berasa ngerem, tapi karena aku ketiduran, jadi mungkin kakinya lemes kayak gitu. Nah jadi angkatlah di remnya itu, dan lucunya lagi pas aku buka mata, di belakang ternyata mobil itu udah berganti, udah bukan mobil aku. Terus aku mikir, Tuhan, aku ketiduran berapa lama? Aku bilang. Dan itulah makanya berbahaya banget sih kalau memang mau berjalan di luar jam tidur, itu memang nggak direkomendasi sih. Selama ini aku mungkin kepedean kali ya, karena aku biasa begadang gitu. Ternyata kemarin Tuhan ngajarin aku bahwa nggak selamanya pengalaman yang lalu-lalu itu bisa hasilnya sama kayak yang lalu gitu. Jadi memang itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Mobilnya sekarang masih nggak kenapa-napa, kami dan malam itu beneran memang malam, ya maksudnya tadi malam sempet lagi satu kali lagi itu, karena aku lihat Bapak Giri benar-benar lelah banget, capek, jadi aku paksain lagi gitu. Nah itu udah masuk tol Jagorawi, udah lancar kan. Aduh, hampir lagi itu cilaka. Aku bilang, aduh ini kalau bukan karena Tuhan, kami pasti udah ngaco, itu udah gak ada sekarang. Maksudnya mungkin entah di rumah sakit atau di mana, karena memang lancar kan. Jadi orang pada ngebut karena udah capek kena macet kali, jadi semua orang pada ngebut. Pas aku mau ke kanan, tiba-tiba mobil yang kanan itu kayaknya nggak ngasih apa gimana. Tapi karena aku ngantuk juga, aku nggak terlalu kalau dia nggak ngasih. Jadi udah deket baru dia klakson. Aduh ya udah, akhirnya aku banting kiri, dan Giri kebangun lagi kan, Bapak Giri kebangun lagi, dan aku bilang, aduh maaf, aku udah ngantuk banget. Akhirnya ya udah, karena dia udah tidur bentaran, akhirnya dia gantiin lah, Tuhan izinkan dia yang bawa sampai di rumah. Aku udah langsung tidur, habis itu benar-benar langsung tidur, nyampe di rumah baru bangun. Dan aku bersyukurnya adalah benar-benar terpujilah nama Tuhan. Tuhan masih penuh belas kasihan kepada aku yang melanggar hukum kesehatan, tapi masih diizinkan bisa selamat, dan masih bisa nyampe di rumah dan bisa istirahat, dan sekarang masih bisa berada di sini. Pelajarannya jangan diulang. Don't try it. Yang coba-coba ya. Aduh. Oke lah, baik, terima kasih ya Tuhan saksiannya. Dan aku juga sedikit bersyukur lah. Tadi kan Sister Willy juga sempat ada undangan ke Max ya, mau datang atau enggak gitu. Tadinya soalnya si Opung juga tanya sama aku, gimana Giri? Kalian Bandung nggak? Katanya gitu kan. Nah juga yang si Ade, yang maksudnya yang punya acara itu bang, ini hubungin kami kan, kebetulan kami lagi ada Zoom sama mereka waktu itu. Ayo dong Bang Giri, katanya kita ke Bandung acaraku. Aku bilang gimana? Aku bilang gitu kan, acara ininya si lagi Live Max. Acara apa? Tadinya sepupunya apa ya? Nikah, ya pernikahan. Oh nikah di Bandung. Oh Bandung. Cuman aku bilang ya udahlah, kalau menikahkan istilahnya tanpa kita juga bisa jalan. Tapi ya kalau kayak itu kan memang kita harus konsisten supaya teman-teman ini jangan lemah juga kan. Tapi memang bukan hanya itu aja bang yang aku lihat. Pada waktu kita sudah bulat memutuskan untuk tidak ikut ke sana,
ternyata Tuhan kasih pengaturan aku harus ketemu sama mamanya si Ko Kevin itu. Ya kan? Mungkin dia sudah sangat desperate banget, sudah sangat stres sekali dengan keadaan keluarga anaknya itu. Jadi ada namanya Kevin, bro, di tempat kita itu yang suka keliling bawa sayur, kan? Jualan sayur. Nah, sempat lihat nggak keliling pakai sayur, pakai mobil beli? Pernah ngerasain ada? Ngerasain nggak? Tapi kami Pernah lihat kan? Nah itu. yang pakai video. Video ya. Video. Video ya. Dulu Grand Livina dulu. Nah terus, jadi memang keluarganya lumayan bermasalah sampai istrinya pun bermasalah sama si mertuanya, maksudnya si mamanya Kevin. Waduh itu memang benar-benar aku juga baru tahu kondisinya seperti itu. Dan akhirnya ketika aku datang tadi sore, tadi siang jam 10 atau jam 11-an, ternyata baru tahu ternyata kebutuhan dia cuma meminta tolong doain aja. Gitu. Ceritalah dia sampai menangis kan di rumah. Ya itu kan. Aku baru mengerti sekarang ya. Jadi ingat pas tadi bilang itu, oh iya ya, pengaturan Tuhan itu memang terbaik. Dan mungkin dia sangat desperate sekali. Dan ya puji Tuhan pertemuan kita kemarin itu membuka pintu juga jadinya bro. Akhirnya dia bilang kalau memang acara kita berikutnya belum ada tempat, ya kalau bisa di tempat dia. Nah ini juga kita baru kenal juga ya tadi ya. Jadi ya sesuatunya terpuji oleh Tuhan. Oke, ada lagi yang bersyukur. Kalau sudah tidak ada, mungkin kita berdoa saja. Bro Jimmy doakan. Jadi yang kita doakan tadi, jadi klien Anton baru mau jual tanah, besok mudah-mudahan terrealisasi transaksinya. Nah sama pembangunannya yang masih Bengkalan ya UIC ya. Sama doakan juga keluarga Kevin ini lah bro. Sama itu oma yang Edmond. Oh iya. Ya, Omanya sih. oke. Kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang begitu baik dan teramat baik, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, lautan, serta segala isinya, Tuhan yang memang pantas untuk kami sembah dan kami muliakan. Kami sungguh bersyukur oleh karena pada sore hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami dalam persekutuan Care Group BRI ini, dengan kami percaya dengan maksud dan tujuan yang Engkau telah tetapkan bagi hidup kami masing-masing. Bapa di surga, kami mau menyampaikan beberapa permohonan, layakan dan sucikan kami Bapa untuk boleh datang menghadap tahta kasih karunia. Kami berdoa untuk keluarga Lay Anton yang punya kerinduan, tangannya boleh segera terjual dan besok ada rencana transaksi. Jika Bapak pandang baik biarlah ini berhasil untuk kepujian Tuhan bagi nama-Mu. Begitu juga dengan rumah yang ada di tempat lain yang belum terurus, kiranya Engkau boleh bukakan pikiran dan hikmat dari surga kepada keluarga lain ini, agar boleh mengetahui apa rancangan dan rencana-Mu yang boleh dilakukan untuk nama ini yang menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa juga untuk oma dari Sheryl yang mau dioperasi. Tolong Bapak, kuasa penyembuhan-Mu boleh berlaku untuk oma ini. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu, tidak ada yang berat bagi-Mu Bapak. Engkau mampu menyembuhkannya. Kami mau serahkan yang terbaik daripada-Mu saja untuk kehidupan oma ini dan keluarga besar Opa Hon. Terima kasih Bapak. Kami mau berdoa untuk umat-Mu, Ko Kevin, dari kesaksian Brother Gary. Kiranya Engkau boleh jamah hatinya, Roh-Mu boleh bekerja untuk memberikan suatu semangat, suatu motivasi, sehingga Ko Kevin boleh memandang kepada Kristus yang adalah sumber solusi dari segala masalah. Dan kami percaya
Engkau sangat rindu keluarga ini untuk Engkau menangkan Bapa. Selamatkanlah keluarga ini Bapa, biar kami juga boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mau serahkan acara selanjutnya, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicara kepada kami, bukakan hati dan pikiran kami, biar kuasa kami dapat masuk di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Baik, seperti yang kita memang sudah bicarakan sebelumnya, bahwa kita akan sedikit mereview beberapa pelajaran kita ya, yang sudah mungkin kemarin-kemarin sudah lewat tapi belum sempat ya, belum sempat. Nah, ini ya, belum bergabung. Ya, jadi kita akan sedikit mempelajari. Nah, topik kita pada sore hari ini berjudul berjalan menuju ke Yerusalem. Ya. Nah, saya pikir kita semua sepakat ya, bahwa kita semua sementara menunggu Yerusalem yang baru ya, betul kan? Nah, ketika kita menunggu Yerusalem yang baru, ya, artinya ada sesuatu yang perlu kita persiapkan dalam melakukan sebuah perjalanan. Nah, ini dia. Ya. Ketika kita melakukan perjalanan, biasanya kalau Bang Anton, Bang Herbert, atau kita semua ya, ketika kita mau rekreasi lah contohnya, gitu ya. Ketika kita mau berekreasi, menentukan suatu tujuan di mana kita mau berjalan, hal yang pastinya tidak boleh kita lupakan adalah apa? Persiapan, bekal, ya kan? Nah, sama. Jadi pada waktu kita mau menuju ke sebuah kota, ya kan? Sebuah kota yang Tuhan sudah sediakan, ya. Coba kita lihat kota apa sebenarnya yang Tuhan sediakan bagi kita, ya. Kalau kita boleh lihat di dalam 1 Yohanes, kita bisa lihat sama-sama. Kita buka di dalam buku Yohanes 14. Ada satu janji Tuhan yang kita bisa nikmati sore hari ini, bahwa ada sebuah kota yang sangat indah yang Tuhan siapkan bagi kita. Yohanes pasal yang ke-14, saudara. Yohanes 14 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Nah, boleh kita baca bergilir aja ya. Nah, kita nggak terlalu banyak, jadi kita baca bergilir. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Dimulai dari Kakak Maria ya. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Ya. Jadi sama seperti ketika kita mau melakukan perjalanan, ya. Kita sudah tahu kotanya seperti apa, ya kan? Kita sudah tahu tujuan kita kemana. Nah, ketika kita berbicara tentang Yerusalem, ya, ternyata Tuhan juga punya apa namanya? Punya tempat yang Dia sediakan bagi kita. Kan? Dan ini pertanyaannya, siapa yang berjanji ini? Tuhan yang berjanji ya. Jadi kalau Tuhan yang berjanji, seperti pelajaran kita yang sebelum-sebelumnya dikatakan, bisa nggak Tuhan itu berdusta? Nggak bisa ya. Jadi Tuhan itu kekurangannya Tuhan cuma satu. Kekurangan adalah Tuhan tidak bisa berdusta. Ya, Tuhan nggak pernah bisa berdusta. Ya, itu sebabnya pada hari ini ketika kita melihat janji bahwa ada sebuah kota yang Tuhan sediakan bagi kita, kota itu di mana Yesus ada di dalamnya, ya kan? Yesus ada di dalamnya. Dan ketika Yesus pergi ke sana, apa yang dijanjikan Yesus katanya? Aku akan kembali. Nah, ini dia. Makanya kita sepakat bahwa saya pikir seluruh umat-umat Nasrani di seluruh dunia, ya, semua sepakat kita sementara menunggu kedatangan Yesus untuk membawa kita ke sebuah tempat di mana tempat itu kalau Yesus berada, kita juga apa? Kita juga berada. Nah, permasalahannya, apa yang perlu kita persiapkan untuk membekali perjalanan kita supaya kita bisa sampai di mana? Di kota itu.
Ya kan, seperti kita mau mempersiapkan perjalanan, kita mesti siapin makanan, kita mesti siapin kendaraan, kita mesti fit, ya kan? Bayangkan kalau kita misalnya bawa mobil, udah perjalanan jauh, ternyata apa? Banyak kempes misalnya di jalan, itu bahaya sekali, ya. Bukannya kita sampai di tujuan, malah kita apa? Menjadi binasa kan? Nah, jadi satu poin yang pertama yang kita bisa dapat hari ini adalah sebagaimana keberhasilan sebuah persiapan itu, ya, itulah yang menentukan ujungnya kita mau jadi seperti apa, ya. Jadi ketika kita gagal persiapan, sudah pasti kita akan gagal di mana tujuan kita. Tapi kalau kita berhasil di dalam sebuah persiapan kita, pasti kita juga akan berhasil sampai tujuan, ya. Nah, kita hari ini mau belajar kira-kira apa persiapan yang kita bisa siapkan agar kita bisa sampai ke Yerusalem itu, ya. Oke, sebelum itu kita tunduk kepala sekali lagi dan kita akan berdoa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, saat ini kami mau mempelajari firman Tuhan. Kami mau belajar apa yang perlu kami persiapkan untuk kami sampai ke dalam kota yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Dan sebelum kami mempelajarinya, penuhi hati kami dengan Roh-Mu Bapa, agar Roh-Mu sajalah yang menuntun kami, agar kami dapat mengerti firman dan berikan kerendahan hati kepada kami untuk kami mau menurut dan percaya kepada firman. Ini adalah doa kami ya Bapa, yang kami alaskan hanya untuk Yesus Tuhan yang Juru Selamat kami. Amin. Oke, mari kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-24. Sudah dapat? Lukas pasal yang ke-24. Nah, ini sebuah cerita yang terjadi pada waktu Yesus masih ada di mana? Di dunia, ya. Lukas pasal 24 ayat yang ke-13. Judulnya apa? Nah, jadi Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Nah, jadi ceritanya dikatakan bahwa pada hari itu ayat 13 dikatakan apa? Ada berapa murid dikatakan di ayat yang pertama? Ayat 13. Ada 2 murid Yesus, ya kan? Nah, pertanyaannya saya, kalau misal 2 murid, berarti dia ketemu sama Yesus sekali, 2 kali atau bagaimana nih? Sering, ya. Namanya murid nih. Ya, murid dengan guru. Artinya kalau misalnya Yesus bersuara, dia udah tahu belum kira-kira belum ini Yesus yang ngomong? Harusnya udah tahu, karena apa? Dia ini muridnya nih kan, gitu ya. Nah, waktu saya kemarin Tante Nona mulai buka lagi, saya beli nasi kuningnya lagi ke Tante Nona nih, ya kan? Tapi Tante Nona nggak ada bang di situ, di dalam dia kan. Saya bilang pagi Tante, gue bilang gitu. Terus dari belakang dia teriak, tunggu sebentar ya Ger. Saya kaget, loh kok Tante tahu saya bilang gitu. Terus dia bilang katanya, udah tahu suaramu ciri khas kan ada CCTV. Ya. Jadi artinya apa? Kebiasaan murid-murid dengan Yesus itu seharusnya membuat mereka mengenal Yesus harusnya, ya. Karena ini dikatakan murid Yesus, ya. Oke, tadi berapa muridnya dikatakan? Ada berapa? 2. Ada 2. Nah, 2 murid Yesus itu sementara melakukan perjalanan kemana? Ke Emmaus, ya, ke Emmaus. Nah, pertanyaan saya, kalau kakak berjalan ke Bandung mau rekreasi, happy, ya, maksudnya happy kan, dengan anak-anak, persiapan, bahagia, gitu kan? Nah, tapi masalahnya 2 murid Yesus ini yang menuju ke Emmaus, dia nggak happy dia dalam melakukan perjalanan ini. Loh, pertanyaan saya, kenapa dia nggak happy gitu ya? Iya kan? Coba kita lihat lagi ayat yang ke-14. Apa yang dikatakan? Tadi Jimmy ya, sekarang Bang Herbert. Ayat 14. Lukas 24 ayat 14. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Nah, jadi pada waktu mereka berjalan, ternyata Alkitab mengatakan apa? Bahwa mereka lagi berbicara, bercakap-cakap, ya kan? Tentang apa katanya? Sesuatu yang terjadi. Sesuatu yang terjadi. Nah, ini dia ya. Jadi mereka lagi berbicara tentang sesuatu yang terjadi. Apa yang sementara terjadi? Nah, ini kita mau lihat ya. Yang sementara terjadi itu, kalau kita lihat sebelum cerita ini ada judul yang mendahulunya. Judulnya apa? Yesus. Ya, Yesus menampakkan diri kan, yang kita bahas hari ini. Nah, sebelumnya coba kita lihat ada judul apa di situ?
judul sebelumnya? Kebangkitan Yesus. Kebangkitan. Nah, jadi dia lagi membahas tentang sesuatu yang terjadi dengan siapa? Yesus. Dengan Yesus. Ya. Dan coba kita lihat, lompat dulu ke ayat 17. Kalau kita bercakap-cakap, kita bisa bercakap-cakap dengan bahagia atau dengan sedih. Nah, kita lihat ayat 17. Apa yang terjadi dengan mereka? Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Lalu berhentilah mereka dengan muka Muram. muram. Ternyata dia bercakap-cakap, berjalan ke Emmaus dengan rasa apa? Muram dia. Ya. Nah, ini yang kita mesti ingat sebelum kita masuk ke dalam cerita yang selanjutnya. Jadi murid-murid berjalan ke Emmaus itu dalam keadaan yang apa? Muram. Ya. Kalau mungkin muram kita bisa definisikan keadaan kita sekarang mungkin yang seperti bersedih, ya kan, kecewa, ya kan, bete, ya kan, khawatir. Nah, inilah kondisinya si siapa? Dua murid itu yang berjalan ke Emmaus, ya kan? Nah, yang menarik ketika mereka bercakap-cakap dengan murung, ya kan? Lihat apa yang terjadi kepada mereka. Ayat yang ke-15. Jadi, kamu yang 15, ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. ayat 16, kakak boleh? Ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Nah, tadi siapa? Siapa ini dua orang ini? Murid Yesus. Siapa yang datang ke dia? Yesus. Nah, harusnya kenal kan? Kenal. Tapi dibilang apa di sini ayat 16? Tidak mengenal. Tidak mengenal dia. Ini pertanyaannya, ya kan? Apa sih sebenarnya yang menjadi masalah daripada siapa? Dua murid ini. Terus datang gurunya, dia nggak kenal sama gurunya. Iya kan? Nah, ini menarik. Apa sebenarnya yang membuat dia tidak mengenal? Nah, coba sebelum kita lanjut, kita lompat dulu ke dalam buku 1 Yohanes 2. Apa yang membuat dia menjadi tidak mengenal? Nah, ini dia ya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-4. 1 Yohanes 2 ayat 4. Jadi siapa terakhir kakak ya? Oh, berarti Bang Anton. 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah, jadi dikatakan apa? Barang siapa berkata, aku mengenal dia, dia ini siapa? Yesus ya. Jadi kalau saya bilang saya kenal Yesus, tapi katanya apa? Saya tidak menuruti apa? Perintahnya, ya kan? Kita tidak menuruti firman Tuhan ini, kita tidak menuruti hukum-hukum Tuhan. Apa yang dikatakan Alkitab? Ia adalah seorang pendusta. Berarti sebenarnya dia tidak mengenal sebenarnya. Jadi kalau misalnya dibilang saya mengenal, harusnya saya melakukan apa? Perintahnya. Tapi kalau saya tidak mengenal, berarti saya tidak melakukan. Kan gitu ya. Nah, pertanyaan saya, apa definisinya kita tidak melakukan perintah Tuhan? Coba kita lihat dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Tuhan, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Tuhan. Nah, itu dia ya. Jadi tadi kita balik lagi sedikit review ya supaya kita ingat ya. Jadi dua orang murid ya tadi ya. Ya kan, dua orang murid nih. Dua orang murid Yesus yang seharusnya dia kenal sama siapa? Sama Yesusnya, sama gurunya, gitu kan? Nah, tetapi tiba-tiba dia tidak kenal sama gurunya. Tapi definisi mengenal guru atau mengenal Yesus apa tadi katanya? Menuruti perintahnya. Kalau saya tidak mengenal, kata Alkitab bukan kata diri, apa artinya? Saya ini seorang pendusta kan? Kalau saya nggak mengenal, artinya saya nggak melakukan perintah Tuhan. Nah, kalau orang yang tidak melakukan perintah Tuhan, artinya apa? Ayat 1 Yohanes 3 ayat 4 tadi yang dibaca sama berarti adalah orang yang berbuat dosa.
Jadi yang menghalangi kita untuk mengenal sama Tuhan, apa yang menghalangi diri? Dosa kita itu. Nah, pertanyaan saya, murid Yesus tadi kenal nggak sama Yesus? Berarti ada sebuah dosa yang terjadi di sini. Ya kan? Benar nggak? Jadi yang saya mau tanya, kira-kira dosa apa yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus pada waktu Yesus datang kepada kita? Nah, inilah salah satu perenungannya bagi kita hari ini ya. Kalau kita hari ini misalnya Yesus datang tiba-tiba ke kita nih, ya kan? Kita bisa kenal Yesus nggak kira-kira sekarang? Ya kan? Nah, perhatikan firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita ya. Kalau pada hari ini Yesus datang kepada kita dan kita tidak mengenal Yesus, berarti ada yang mengganjal kita. Apa yang mengganjal? Dosa. Nah, dosa apa sebenarnya dilakukan murid-murid ini sampai Yesus itu tidak dikenal sama mereka? Oke, kita lihat. Jadi dua murid, kita balik lagi. Lukas pasal yang ke-24. Ya, Lukas pasal yang ke-24. Kita lanjut ke dalam ayat yang ke-17 tadi ya. Dikatakan mereka lagi bercakap-cakap dengan keadaan yang bermuram, ya, bukan berbahagia ya, setuju ya? Karena kita mengatakan. Lalu, kenapa mereka muram? Nah, ini dia. Lihat ini, ya. Kita lihat ayat yang ke-19. Boleh ada baca? 19. Oh, bayar berarti ya. Bahkan Lukas 24 Kepada mereka, apakah itu Tuhan mereka? Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ayat 20. Tetapi imam-imam, kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Nah, kira-kira dari cerita ini apa yang membuat mereka menjadi muram? Hilang harapan. Kenapa mereka hilang harapan? Nah, ini dia nih, ya. Coba apa sih sebenarnya diharapkan oleh murid Yesus ini? Nah, Yesus itu harus melepaskan mereka dan menjadi raja bagi mereka, gitu ya. Nah, pada waktu Yesus datang, ternyata Yesusnya disalibkan, dan bahkan ya mereka ini pada waktu dia belum lihat Yesus kan, dia belum sadar nih Yesusnya udah bangkit kan, ya. Terus dia bilang ini, malahan Yesus itu yang saya harapkan nggak tahu dia kemana tuh. Aduh, saya padahal udah berharap banget sama dia, ya kan? Ternyata malah dianya nggak ada, ya kan? Apa yang terjadi di sini? Satu hal yang menarik teman-teman. Seringkali kita melakukan hal yang sama nggak dengan seorang murid ini? Sering ya. Artinya begini, Yesus datang ke dunia untuk apa sebenarnya? Menyelesaikan dosa, yang menyelamatkan kita dari dosa, menebus kita dari dosa. Dengan cara apa, Pak? Ya, berkorban. Dengan mati, harus ada kematian, ya kan? Nah, tapi murid Yesus ini maunya Yesus ini nggak apa? Nggak mati, ya kan? Nah, jadi dosa yang menghalangi murid-murid ini untuk mereka dapat mengenal Tuhan adalah apa? Mereka memaksakan kehendaknya untuk menjadi kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Ya. Nah, ini ada salah satu poin yang sangat serius bagi saya pribadi ya. Saya seringkali merasa kehendak saya harus terjadi gitu, ya kan? Seperti Bang Anton suka sharing sama kita waktu itu tentang masalah tanah kan, Bang? Iya. Kerinduan Bang Anton pasti maunya cepat kan? Dan saya pun juga sama seperti itu. Kalau saya punya kerinduan, saya pengennya cepat. Tapi Tuhan bilang, oh mungkin belum tepat orangnya. Nah, sekarang ini saya kasih yang tepat. Mungkin agak mundur sedikit nggak apa-apa, ya kan? Kenapa? Karena Tuhan punya kehendak yang jauh lebih baik dari kita. Ya. Pelajaran pertama, apabila ya sebagaimana Tuhan rindu agar kita mengenal Tuhan dengan lebih lagi. Hendaklah kita jangan memakai kehendak kita untuk dipaksakan kepada siapa?
kepada Tuhan. Ya. Kalau memang tertulis Alkitab seperti itu, itulah kehendaknya, ya kan? Nah, kehendak itu kita bisa dapat semua di sini di Alkitab, di Firman Tuhan. Ya. Jadi Firman Tuhan ini adalah sebagai kehendak Tuhan bagi kita. Jadi kalau bisa kita bertanya, jawabannya adalah di mana? Alkitab, Firman Tuhan. Ya. Dan apabila apabila kita memaksakan kehendak kita, apa yang terjadi katanya? Ketika Yesus datang mendekat kepada kita tidak mengenal Dia. Ya kan? Dan ini salah satu yang perlu kita perhatikan dan renungkan secara pribadi. Apakah selama ini Yesus pernah datang nggak sama kita ya? Kalau Yesus sudah datang sama kita, saya sadar nggak bahwa itu adalah suara Yesus? Kalau saya nggak sadar itu adalah suara Yesus, berarti ada sesuatu yang masih menghalangi siapa? Saya dengan siapa? Dengan Yesus. Ya. Jadi ketika firman Tuhan disampaikan kepada kita, sebagaimana itu tertulis, itu adalah kehendaknya bagi kita. Tetapi ketika firman itu kita tolak, artinya apa? Kita sudah membuat sebuah batasan antara siapa? Tuhan dengan kita. Sehingga ketika kita mau ditolong sama Tuhan, terhalang tangannya Tuhan ini. Ya, oleh karena apa? Oleh karena kita masih memaksakan kehendak kita. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi pada waktu itu murid-murid Yesus jadinya dia kecewa kan? Nah, oke, sekarang kalau gitu, yang menarik ketika saya belajar tentang pembahasan kita yang pertama ini, ending cerita ini menarik loh, Pak. Menarik loh, Pak. Ya. Kalau kita lihat ending ceritanya, coba lihat ya. Kita lihat nih. Ending ceritanya di dalam ayat yang sebentar. Ayat 32. Ending ceritanya. Lukas 24 ayat 32. Tadi siapa terakhir? Perhatikan. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Nah, tadi posisinya apa dia? Muram kan? Nah, sekarang di ayat 32 posisinya bagaimana keadaannya yang dua murid ini? Wah, luar biasa ya. Mungkin tadinya saya kecewa karena mungkin saya dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita, gitu kan? Tiba-tiba ketika disajikan apa tadi yang Anda baca tadi? Kitab suci katanya ya. Ketika kitab suci itu dibahas, ketika Alkitab itu dibahas kepada mereka, tertulis apa yang dikatakan Alkitab yang mengubahkan hati mereka menjadi apa? Berkobar-kobar, menjadi bersemangat lagi, ya kan? Dan inilah yang menjadi dasar daripada cerita orang-orang yang di kisah 2. Nah, kisah 2 itu cerita tentang hari Pentakosta. Ya, bayangkan pada waktu itu pada hari Pentakosta itu berapa orang yang dibawa kepada Yesus? Ribuan orang kan? Ya, 3.000 orang yang dibawa kepada Yesus. Kenapa? Karena murid-murid Yesus sudah berkobar-kobar. Nah, itulah ya. Jadi pada saat ini mungkin kita punya seringkali kita punya yang mengganjal hati kita dengan Tuhan kan? Kadang-kadang Tuhan, saya maunya ini nih Tuhan nih, tapi kenapa Tuhan bilang ini sama saya? Kan? Ya enggak? Jadi kita menjadi udah gak bersemangat lagi lah. Mungkin ada beberapa kata-katanya si Mas Geri mungkin yang menyakiti hati aku, mungkin kan kadang-kadang kan, aku gak tahu juga. Tetapi lihat apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Ketika murid itu menerima firman Tuhan itu seutuhnya, apa yang terjadi kepada mereka? Mereka menjadi berkobar-kobar. Kenapa Tuhan memberikan firman Tuhan kepada kita? Supaya kita juga berkobar-kobar, supaya kita berkobar-kobar, ya kan? Supaya kita ini bisa dipakai Tuhan yang lebih besar lagi, ya kan? Dan itu yang saya lihat waktu kemarin Bang Anton kesaksian, saya nggak pernah lupa juga. Di mana Bang Anton kasih kesaksian ke saya, telepon ke saya di mobil, bahwa ada apa Bang? Yang cuci mobil itu kan? Oh iya. Nah, itu adalah salah satu bukti hasil daripada apa? Firman Tuhan itu bekerja di dalam hati kita. Ketika firman itu bekerja, kita merasa terberkati dan percaya akan firman itu. Mulut kita itu, reaksi kita itu, kita akan bawa orang sebanyak mungkin untuk apa? Untuk datang kepada Yesus dan mengenal firman. Dan inilah yang dialami oleh siapa? Oleh murid-murid itu. Ya.
Dan pertanyaannya, sering nggak kita mendengar firman Tuhan, tapi pada saat kita pulang biasa-biasa aja saya? Sering ya? Saya baca firman Tuhan, mungkin saya dengar ada beberapa pendeta yang berkhotbah gitu kan, tapi setelah tutup biasa-biasa aja gitu, nggak berkobar-kobar. Karena padahal Tuhan bilang, kalau kamu mendengarkan firman Tuhan, hasilnya apa? Berkobar-kobar. Tapi kenapa saya pernah merasakan kok nggak berkobar-kobar ya? Berarti siapa yang salah ya? Nah kita mau lihat nih, kenapa itu terjadi? Nah kita lihat. Sini Dede. Aduh. Apa-apa, it's okay. Sini. Sini saya. Di situ aja, di situ. Sini aja, sini. Nah, explore. Iklan dulu. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Jadi apa yang menjadi permasalahan ya? Sehingga ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kadang-kadang kita nggak berkobar-kobar. Ya. Nah, ini kita mau lihat. Nah, apa yang dilakukan Yesus sebenarnya pada waktu mereka bertemu dengan dua murid ini ya, ketika Yesus bertemu dengan dua murid itu. Nah, ayat yang ke-25. Coba, tadi siapa? Kakak ya? Berarti Bang Anton. Lukas 24-25. Apa sih sebenarnya yang dilakukan Yesus? Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Oke, jadi ditegur sama siapa? Sama Yesus. Kamu, kenapa dikatakan orang bodoh ini? Orang bodoh itu adalah sama dengan orang yang apa katanya tadi? Tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Jadi kalau kita sudah disampaikan ke nabi itu kan menulis firman Tuhan ya. Di zaman-zaman dahulu dia dikasih ilham sama Tuhan sehingga dia menuliskan firman Tuhan dan kita bisa menikmatinya. Ya. Nah, dikatakan bahwa ditegur mereka, dikatakan, kamu orang bodoh katanya. Betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu. Jadi ketika kita baca firman Tuhan, kalau saya pribadi mempelajari firman Tuhan, terus kalau saya nggak percaya, udah jelas-jelas di sini dikatakan seperti itu, saya nggak percaya, berarti saya sama seperti orang yang apa? Sama seperti orang yang bodoh menurut firman Tuhan, bukan menurut Yesus. Ya. Dan menurut siapa? Menurut Yesus sendiri yang menegur siapa? Menegur murid-muridnya. Ya. Tapi lihat, memang begitulah kita manusia kan? Karena kita ini adalah orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti sesuatu, tapi Tuhan sangat cinta sama kita supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau supaya kita lakukan. Ayat yang ke-26. Bro Ji, boleh bro? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Yang ke-7 Bang. Ini yang menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi-nabi. Nah, jadi apa sebenarnya yang dibukakan sama Yesus sih sebenarnya? Kira-kira apa Bang yang dilakukan Bang tadi Bang? Ayat 27. Ia menjelaskan apa? Tentang dia di dalam seluruh kitab suci. Ya kan? Nah, jadi yang dilakukan Tuhan itu detail harus nah. Ya. Jadi yang dilakukan Tuhan itu detail, yang dilakukan Yesus itu. Ya, jadi Yesus bukan sekedar, yaudah, ini ada firman Tuhan nih, bacalah kamu, gitu kan? Bukan gitu. Tetapi Yesus sangat detail sekali orangnya. Dan dikatakan apa? Dia menjelaskan kepada murid-murid itu tentang dia. Dia ini siapa? Yesus ya. Dalam seluruh. Nah, jadi kalau saya belajar kitab suci, ya kan? Yang harus menjadi poin pembelajaran kita itu adalah siapa? Adalah Yesus. Jadi kalau kita belajar tentang firman Tuhan, kita belajar tentang Yesus. Kenapa kita mendengarkan khotbah, mendengarkan firman Tuhan, tapi kadang-kadang kita nggak berkobar-kobar kenapa? Karena nggak ada Yesusnya di dalam firman Tuhan itu. Karena kita tidak dituntun untuk mengenal Yesus. Tapi kalau kita dituntun untuk mengenal siapa Yesus itu dengan lebih jelas, janji Tuhan seperti kata tadi baca apa? Hati kita akan berkobar-kobar. Ya. Nah, jadi ini adalah salah satu pelajaran kita yang pertama, Bang. Ya. Pada waktu kehidupan kita berjalan, ini adalah pelajaran kita yang pertama, di mana hanya apa yang kita bisa dapat dari sini hanya firman Tuhan saja
yang dapat mengubahkan hati kita yang tadinya kita kecewa, kita sedih, kita punya banyak masalah, tapi Tuhan ubahkan menjadi apa? Menjadi berkobar-kobar. Ya. Dan inilah pelajaran kita hari ini. Kalau misalnya, pertanyaan saya, kalau misalnya ada orang yang membawakan firman Tuhan, bagaimana caranya kita menyeleksi firman Tuhan itu dari Tuhan? Ya kan? Nah ini yang kita mau pelajari. Nah, bagaimana kita tahu dua murid Yesus ini, ya kan, bahwa itu adalah Yesus yang berbicara? Tahu nggak dari mana? Nah, coba kita lihat dari ayat 30. Tadi siapa? Oh, aku yang baca terakhir ya. Oke. Waktu ia duduk makan dengan mereka, katanya, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, nah ini dia ya. Jadi ketika itu katanya, apa yang terjadi? Terbukalah mata mereka. Ini dia yang terjadi ya. Jadi ketika Yesus memecah-mecahkan roti, apa yang dilihat sama dua orang murid ini? Yesus. Wah, ini kayaknya karakter kebiasaannya ini kehidupannya sama seperti guru saya. Ternyata, wah kayaknya dia guru saya nih yang saya cari-cari ini kan. Nah itu dia Bang. Ya ini dia Kak. Apa yang menjadi poin di dalam ayat yang ke-30? Ya. Ketika kita belajar firman Tuhan, ya, kita harus yakin bahwa itu adalah datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Jadi bisa saja saya berbicara hari ini, bisa saja itu bukan dari Tuhan. Iya kan? Kenapa? Karena bisa saja setan pun juga bisa menggunakan firman Tuhan. Jangan salah ya. Setan bisa menggunakan firman Tuhan. Buktinya apa? Ingat pada waktu Yesus dicobai di padang gurun, ya kan? Nah, setan itu menggunakan firman Tuhan untuk mencoba siapa? Mencoba Yesus. Nah, kalau begitu bagaimana caranya kita menguji firman itu benar-benar berdasarkan siapa? Yesus. Coba kita lihat ya. Coba kita buka dalam Yesaya 8 ayat yang ke-20. Ini adalah sebuah saringan yang Tuhan kasih ke kita supaya kita bisa mengetahui si Gary ini berbicara tentang dari Tuhan atau bukan gitu kan? Atau Alkitab yang disampaikan itu dari Tuhan atau bukan ya. Oke, kita buka Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-20. Siapa tadi terakhir? Oh, kamu ya. Yesaya 8 ayat 20. Inilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak berbicara. Oke, carilah pengajaran dan kesaksian katanya. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu? Perkataan yang mana nih pertanyaannya? Pengajaran dan kesaksian. Carilah katanya ya, pengajaran dan kesaksian. Tapi kalau dalam terjemahan bahasa Indonesianya ini kurang tepat. Terjemahan bahasa Inggrisnya adalah to the law and to the testimony. Nah, to the law itu artinya apa? Hukum, ya. Nah, testimoni itu adalah kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus di mana kita bisa temukan? Ini firman Tuhan. Ya. Kesaksian Yesus itu adalah firman Tuhan yang menjadi sebuah syarat kita menentukan bahwa ini adalah berasal dari Tuhan. Karena kalimat yang dikatakan apa? Tidak terbit fajar. Fajar itu melambangkan apa sih? Nah, matahari ya, matahari. Nah, matahari itu Tuhan ciptakan untuk apa itu? Menerangi, ya kan? Berarti fajar itu adalah sebuah apa? Cahaya, sebuah terang. Ya. Nah, jadi kalau begitu kita simpulkan hari ini, ya. Kita simpulkan hari ini di dalam ayat yang ke-20. Ya. Berarti kalau kita tidak ada hukum di situ, ya kan? Kalau tidak ada firman Tuhan atau Alkitab, ya, artinya itu bukan dari Tuhan. Jadi teman-teman yang kita bisa lihat hari ini, ya, bahwa ini adalah seleksi bagi kita. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, tidak menuntun kita kepada hukum. Apa artinya hukum itu? Yang seperti kita bahas di rumah Edmond waktu itu ya Bang ya, 10 hukum Tuhan, Taurat Tuhan yang sudah Tuhan kasih sama kita. Kalau kita tidak dituntun kepada arah itu, artinya apa?
fajar itu tidak terbit. Artinya Yesus itu yang adalah terang kebenaran dunia itu tidak ada di dalam firman itu. Ya. Nah, jadi terakhir saya mau menutup dalam satu ayat di dalam Wahyu pasal yang ke-12. Kita lihat Wahyu pasal yang pasal 12. Wahyu 12. Sudah dapat? Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-17. Sudah dapat? Oke, silakan. Yang sudah dapat boleh baca. Tadi siapa tuh bicaranya? Bukan Anda. Ya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Nah, jadi sama ya, seperti yang dikatakan sama Yesaya kan, ada dua yang menjadi saringan kita, yaitu apa? Hukum dan kesaksian Yesus, ya, atau firman Tuhan itu sendiri, ya. Jadi teman-teman, ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ingat siapa yang akan memerangi kita? Yang akan memerangi kita adalah si naga itu, ya, bukan si naga ya, tapi adalah naga yang besar itu, ya. Jadi naga yang besar itu. Jadi kalau di dalam Alkitab naga itu melambangkan siapa? Iblis, ya. Jadi teman-teman, abang-abang kita semua, kakak-kakak, bahwa dikatakan di sini, ketika kita mengikut firman Tuhan sebagaimana ada tertulis, artinya kita berada di posisi siapa? Tuhan, ya. Karena terbit fajar katanya kan. Tapi kalau kita tidak mengikuti apa yang bagaimana Alkitab itu tuliskan, kita berada di mana? Di posisi iblis, ya, naga itu, bukan si naga, ya. Tapi teman-teman, kalau dilihat di sini cuma hanya ada dua, ya, cuma ada dua, yaitu naga dan Yesus. Ya. Pertanyaan saya, kalau kita sementara berperang, ya kan, kita menyerang pasukan kita, menyerang musuh kita. Gak mungkin setan itu bodoh sekali dia menyerang pasukannya, sudah jelas di pasukannya dia kan, dia enggak. Jadi berbahagialah ketika kita mengerti dan mengenal firman Tuhan dan kita menghidupkan, terus kita punya banyak masalah. Ya, maksudnya kita bergumul dengan apa? Ya, bergumul dengan keadaan kita. Karena apa? Karena pada saat kita belajar firman Tuhan, apa biasanya yang kita pakai? Kehendak kita kan tadi. Ya, kehendak kita, Tuhan saya maunya ini. Tapi kenapa firman Tuhan bilang ini? Gitu kan? Nah, tetapi ketika kita paksa itu, kita lawan itu, apa yang terjadi? Kita akan tetap berada di mana? Di dalam ketidakpengenalan akan Tuhan, katanya pelajaran kita ini. Kalau kita memaksakan kehendak kita akan semakin susah untuk mengenal Tuhan. Nah, jadi teman-teman sekalian, satu ayat lagi terakhir di dalam Matius 10 ayat 22. Matius 10 ayat 22. Sudah dapat? Matius 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Amin, puji Tuhan. Jadi mungkin kita bisa baca sama-sama ya. Terakhir kita baca di dalam Matius 10 ayat 22, kita baca sama-sama ya. Ini adalah satu janji Tuhan bagi kita. Ya, biarlah ini selalu yang kita ingat dan ini menjadi pegangan bagi kita. Matius 10 ayat 22. 1, 2, 3. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya. Jadi teman-teman sekalian, hari ini kita sudah belajar tentang firman Tuhan. Ya. Jadi bagaimana persiapan kita menuju Yerusalem? Kita harus mempelajari firman Tuhan sebagai bekal dan teman-teman. Memang kadang-kadang Alkitab itu tidak sejalan dengan pikiran manusia kita.
bukan kadang-kadang, banyak mungkin ya. Kenapa? Karena manusia kita ini maunya selalu berbeda dengan Tuhan, ya kan? Nah, tapi pada saat Tuhan bilang sama kita hari ini, mungkin hari ini ada sesuatu firman Tuhan yang membuat kita menjadi apa ya? Aduh, kenapa saya jadi berbeda dengan firman Tuhan gitu ya? Tapi Tuhan bilang, kita memang hidup sekarang di dalam peperangan antara siapa? Setan dengan Tuhan. Dan kita sekarang harus memilih saat ini kemana kita akan mendudukkan posisi kita. Kita mau berada di posisi setan atau kita mau berada di posisi Tuhan, ya? Kalau kita mau berada di posisinya setan, kita tidak akan diserang-serang terus sama setan. Orang tidak akan benci kita, ya kan? Tetapi ketika kita memastikan hari ini untuk duduk di bawah tentara Tuhan, ya, dengan artinya kita mempelajari firman Tuhan ini dan mempercayainya, kita akan dibenci, katanya. Ya kan? Kita akan dibenci sama siapa? Sama orang, tuh, ya. Dan mungkin bukan hanya orang-orang yang kita nggak kenal gitu ya. Mungkin saja orang-orang terdekat kita akan membenci kita. Kenapa? Karena kita menghidupkan firman Tuhan. Tetapi janji Tuhan tidak sampai di situ saja. Tapi dia bilang, barang siapa, ya, barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi biarlah pertemuan kita, diskusi kita pada hari ini dapat menolong kita untuk kita lebih berani lagi, ya, lebih berani lagi untuk memastikan di mana kita berdiri sekarang. Apakah saya berdiri ini di dalam sebuah panji-panji setan, atau apakah kita berdiri saat ini di dalam panji-panji Tuhan? Dan apabila kita berdiri di dalam panji-panji Tuhan, bersiap sedia, ya, bahwa kita akan dibenci oleh semua orang. Mungkin bukan orang-orang yang kita dikenal, bahkan Yesus sendiri saja dibenci oleh umatnya sendiri. Itu dia, ya, orang yang dia lepaskan dari bangsa Mesir sampai ke Yerusalem, dituntun dengan sangat begitu kasihnya mereka sama Tuhan. Mereka sendirilah yang menyalibkan siapa? Menyalibkan Yesus. Ya. Begitu juga dengan kita sore hari ini, ya. Ketika kita memilih untuk mengikut Tuhan, sebagaimana firman itu berkata, kalau Bang Heru bilang, bukan Mas Giri yang bilang, tapi Alkitab, ya Bang ya. Ya. Sebagaimana Alkitab itu mengatakan, ya, kita akan menghadapi sebuah peperangan. Dan ketika ada peperangan, itulah tandanya, ya. Dan itulah tandanya di mana kita sudah berada di dalam posisi yang apa? Yang benar. Karena tidak mungkin setan itu akan mencobai kita kalau kita berada dalam panji-panjinya. Tidak mungkin itu. Karena kita sudah mengatakan, ya kan? Halo, bro. Mari, selamat datang. Pas kita ini. Makan. Jadi panggilan dia bagi kita hari ini, jangan dengarkan perkataan diri, ya. Jangan dengarkan perkataan siapapun, ya. Tapi dengarkanlah firman Tuhan sebagaimana tertulis, ya. Karena kalau diri yang bilang itu bisa saja salah, tetapi kalau firman Tuhan yang sudah berkata tidak mungkin salah. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah bisa berdusta. Biarlah firman Tuhan yang menolong kita untuk kita bisa menjadikan Alkitab ini menjadi dasar setiap keputusan kita. Kalau kita mau memilih keputusan untuk menikah, ada di sini juga ceritanya, dan ada penuntunnya supaya kita bisa memilih pasangan yang benar misalnya. Tapi kita udah nggak perlu memilih lagi sekarang ya. Udah kan? Jangan memilih lagi. Mematangkan itu. Iya. Jadi biarlah firman Tuhan menolong kita. Semakin hari, semakin kita mengasihi Tuhan, ya, membiarkan Tuhan berbicara kepada kita melalui firman. Kalau itu tidak tertulis, Tuhan mengundang kepada kita, jangan dilakukan, ya. Kalau memang itu tertulis, Tuhan mengundang kepada kita, lakukanlah dengan sukacita, ya. Karena Tuhan mengasihi kita, sehingga Tuhan melakukan proses penebusan itu di kayu salib berhasil. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita. Begitu juga dengan kita menghidupkan firman Tuhan, biarlah bukan karena didorong oleh orang lain,
tetapi oleh karena kita mengasihi, Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Ada lagi yang mungkin mau menambahkan atau mau bertanya? Silakan. Hai. Selamat sore. Halo, mari. Tuh ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya mungkin? Sekedar ini aja, membumbui Iya benar. Masalah biar apa namanya diskusi dan tentunya pendalaman kita ini ya agak mungkin saya pribadi yang bosan di firman yang disampaikan itu tadi kan, apa pernah kita dalam mendengar firman tadi kita tidak mengguru-guru? Saya pernah. Ternyata kuncinya itu memang firman itu sudah benar. Ternyata yang mengganjal ataupun ada tabir yang menutupi kita, hati kita belum siap, dalam arti kita melakukan dosa ataupun liturgi. Jadi ke gereja pun ataupun beribadah itu bukan dasar rasa cinta, tapi ada kewajiban yang mana di dalam misa itu kita tidak membuka hati kita. Jadi apa yang disampaikan oleh pendeta kita ataupun romo kita tidak akan nyambung dan tidak akan satu frekuensi. Intinya inilah bagi kita, ya saya sekedar mencoba untuk mengamati bahwa kalau kita mengosongkan gelas yang sudah terisi supaya diisi dengan air yang selanjutnya, itu lebih bagus daripada kita udah penuh kita tambah. Artinya kadang kita oleh persoalan pergumulan hidup yang ada ini, kita tidak fokus, kita tidak bersedia, dan tentunya membuat hati kita terbuka untuk menerima firman Tuhan. Nah, itulah yang jadi masalah. Pada akhirnya setelah mendengarkan firman Tuhan tidak ada kegembiraan, tidak ada kebahagiaan, dan tentunya tidak ada kedamaian, karena ibarat seperti gelas tadi sudah terisi penuh, diisi lagi. Jadi ada persoalan, ada problem, ada pergumulan, kita tidak tinggalkan dulu, tentunya baik pergumulan ataupun pikirannya lagi ini. Jadi itu, dan tentunya disitulah peran iblis. Kalau saya pikir ya, saya statement bahwa itulah peran iblis supaya kita itu dikirim ke persoalan keduniawian, sehingga pada saat waktu kita beribadah pendalaman apapun itu, kita akan malas, kita akan selalu terbawa, kalau bahasa sekarang malas gerak. Ya udahlah, kita juga entar dan seterusnya. Saya mengalami masa-masa itu, makanya puji Tuhan dalam kita dari pendalaman dua orang murid itu, mereka semacam selera mereka saja. Seharusnya Yesus itu menjadi raja, terus duduk di tahta memerintah seperti zamannya mungkin Nabi Daud ya. Kan tidak seperti itu. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita sebagai manusia. Nah, saya pun mencoba untuk seperti itu. Makanya dalam doa saya, terjadilah menurut kehendak Tuhan, bukan menurut saya. Itu saja, terima kasih. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ada lagi? dari nggak kenal Yesus bisa jadi akhirnya terbuka matanya dan mengenal. Kalau di ayat yang tadi sudah kita pelajari itu katanya di ayat 32, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika yang pertama
ia berbicara dengan kita di tengah jalan. Itu yang satu. Yang kedua, ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, katanya. Ini ada kayak dua hal lah. Nah, yang aku lihat di sini, yang dia nerangin kitab suci itu, Yesus menerangkan kitab suci di ayat yang ke-27, dibilang, lalu ia menjelaskan kepada mereka, maksudnya Yesus menjelaskan kepada mereka, murid-muridnya, apa yang tertulis tentang dia atau Yesus sendiri di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Itu berarti waktu ada di jalan kan, itu masih ada di jalan. Nah itu yang berarti yang pertama, ketika ia berbicara kepada kita terus menerangkan, maksudnya bukan yang pertama, itu pas ada di jalan maksud aku. Nah yang anehnya itu mata mereka itu kan belum terbuka pada saat itu. Tapi yang pas di ayat ke-30, setelah mereka Yesus diminta untuk tetap tinggal bareng mereka, lalu di ayat ke-30 itu dikatakan waktu ia duduk makan, maksudnya Yesus duduk dengan makan dengan mereka, dengan murid-muridnya. Yang dilakukan Yesus apa tadi? Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Baru ayat 31 itu, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Maksud aku, pada saat dia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada muridnya ini. Itu ada satu ayat yang sama di dalam kita lihat coba di dalam Lukas 22 ayat 19. Ada yang baca? Lukas 22, kita mundur beberapa pasal. Lalu di ayat yang ke-19. Lukas 22:19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mirip enggak ayatnya? Apa yang dilakukan oleh Yesus pada saat di Lukas 24? Sama. Dia mengambil roti, mengucap syukur atau berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Jadi di sini itu bisa dibilang si murid-murid, dua murid ini, mereka melihat kayak kebiasaan Yesus yang lalu gitu loh. Kayak misalnya saya tahu nih Bapak Geri atau saya Nona lah tadi, karena suaranya khas, caranya Bapak Geri selamat tante gitu kan, selamat pagi gitu. Nah itu makanya orang jadi bisa ngerasa bahwa bisa mengenal, walaupun adalah maksudnya kebiasaan-kebiasaan orang ini yang bisa, kalau orang terdekat itu biasanya tahu, oh si orang ini pasti ini teman dekat saya. Kenapa? Karena dia kebiasaannya adalah begini gitu loh. Kalau misalnya pun kita melihat orang dari belakang, tapi orang itu melakukan sesuatu yang biasa dia lakukan, biasanya kita akan tahu, oh ini orang ini nih teman saya nih. Nah, karena kebiasaannya itu, jadi murid ini juga melihat pada saat Yesus melakukan kebiasaannya dia. Dan yang pastinya kalau dia pecah-pecahin roti, apa yang kelihatan? Pada saat dia memecah-mecahkan roti, yang kelihatan apa? Pasti tangan yang kelihatan. Dan disitulah murid-muridnya juga yakin, mereka melihat pada saat pecahin roti itu ada bekas paku di situ, dan mereka akhirnya yakin bahwa ini adalah Yesus gitu loh. Jadi maksud aku, Yesus bukan hanya menceritakan, tapi kebiasaannya dia menghidupkan, dan kebiasaannya dia
ya, terganggu bukan hanya dengan pembicaraan saja tapi juga dengan tindakan gitu loh. Makanya muridnya itu benar-benar bisa mengenal banget kayaknya gitu loh. Jadi apa sih kalau aku bilang ya, pada saat ini pelajarannya kalau buat aku sendiri bahwa gitu ya, ketika kita tahu bahwa adalah kita belajar tentang sesuatu hal dari Tuhan, hendaklah kita hidupkan supaya juga itu ya kita bisa mengenali Yesus, karena Yesus juga melakukan hal yang sama. Dia bukan hanya berbicara tapi juga dia melakukannya. Nah yang udah pasti bahwa udah kurang apa lagi kalau udah ada tanda di tangannya itu udah nggak sampai nanti misalnya zaman kekekalan yang akan datang, tanda itu masih tetap ada dan nggak akan ada orang yang bisa apa ya, bisa menyangkal bahwa Yesus pernah mati. Mungkin zaman sekarang kita masih bisa kayak mana udah kita belum tahu, kita aja nggak pernah lihat Yesus matinya gimana gitu kan. Tapi pada saat kita ketemu, mungkin nanti pada saat suatu hari nanti, pada saat Yesus datang, kita bisa melihat tanda itu dan kita bisa yakin bahwa semuanya ini yang itu saat ini benar. Oke, lagi mau menambahkan atau mungkin mau bertanya sebelum kita tutup? Ini sepertinya ada tahapan ya, memang ada murid itu dan termasuk mungkin saya juga. Yang pertama, teguran itu ketika muram, teguran Yesus itu, kamu orang bodoh, betapa lamanya hatimu. Nah di situ kan ketika dibilang bodoh, saya pernah dilakukan seperti itu malah men-trigger gitu. Kok gue bodoh? Kenapa udah gue bodoh? Terus akan saya flashback, apa ya? Kenapa dibilang saya bodoh? Itu jadi apa ya? Trigger untuk semangat, terdorong untuk tahu lagi. Nah, langkah keduanya dia membaca Alkitab lagi, membaca kitab suci, tetapi Tuhan sendiri, Yesus sendiri yang menjelaskannya kepada dia. Nah, keseringan juga saya ketika sadar bahwa saya bodoh, saya pelajarin Alkitab tetapi tidak mengerti, mungkin saja Yesus juga melawan saya untuk menjelaskan kitab suci ini. Tetapi kembali harapan dia untuk Yesus menjadi raja malah sekarang nggak ada, mayatnya juga nggak ada. Kekecewaan itu sebenarnya yang mengganjal atau menutup mata, ya kan? Nggak sesuai dengan ekspektasi. Nah, padahal sebenarnya firman Tuhan menjelaskan bahwa apa yang kita pikirkan selama ini tidak seperti itu, dan itulah yang membuat saya merasa bodoh ketika mempelajari Alkitab dan terbuka, artinya maksudnya dibaca lagi lalu kelihatanlah tangan Yesus tadi yang Sister Jenny bilang. Ternyata Yesus selama ini sudah menjelaskan kepada saya, tapi saya tertutup oleh pikiran, cara pikir saya sendiri dalam mengerti kemurahan dan kebaikan Tuhan. Seperti apa ya? Kasih Tuhan itu memang besar, tetapi kecenderungan kita malah meremehkan kasih Tuhan itu, membuat seperti kasih murahan. Kalau udah tahu Tuhan menembus kita, tapi kita masih melakukan dosa lagi. Nah, ketika kita baca lagi dan menyadari, ternyata jalan Tuhan ini kan judulnya tadi jalan ke Yerusalem ya. Ternyata jalan ke Yerusalem itu memang benar-benar harus mengenal Tuhan, karena dialah yang akan jadi raja di sana. Betul. Kita harus mengenal Yesus dengan lebih baik, dan tentunya dosa yang dibukakan oleh Yesus itu yang menegur kita sebagai orang bodoh ini, meminta pertolongan dari Tuhan agar dimampukan untuk tidak melakukan pelanggaran tadi, hukum dengan testimoni tadi Yesus itu. Tuhan ya. Jadi kalau kita melihat juga ini Yesus itu pintar juga ya, maksudnya dia melihat
secara psikologis manusia ya, bahwa aku maksudnya pernah punya kesaksian juga sama Bro, bahwa mungkin kalau Tuhan nggak sadarkan bahwa saya ini adalah orang bodoh, mungkin saya nggak ada di sini sekarang. Gitu. Tapi ketika saya sadar bahwa saya ini adalah orang yang sangat bodoh di hadapan Tuhan, itu benar-benar mendorong, dan Roh Kudus itu benar-benar terasa kerjanya di kita gitu. Kalau kita merasa kita bodoh kan, tapi kalau kita merasa diri kita pintar, kita Roh itu nggak terasa kerjanya di kita gitu. Kan? Tapi kalau kita merasa bahwa saya ini diizinkan Tuhan merasa bahwa saya itu bodoh, ya itulah jadi ya saya cari tahu. Ketika ada lihat teman saya, kenapa teman saya punya pemikiran seperti itu gitu kan? Oh saya nggak bisa punya pikir situ ya. Nah jadi saya cari tahu lagi, cari tahu, sadar gitu kan. Oh iya, baru mau dibantu sama Tuhan. Terus kenapa yang ini kok nggak seperti apa yang saya lakukan gitu kan? Saya cari lagi tanya, oh ini ya. Jadi memang luar biasa Tuhan itu ya. Maksudnya saya melihat dari proses ini, caranya Tuhan mengubahkan murid ini memang harus dibawa ke titik di mana mereka sadar bahwa mereka ini adalah bodoh sebenarnya. Ya kan? Kalau dari ceritanya kan, ya itulah saya pribadi juga merasa bahwa kalau saja ya, saya tidak merasa bahwa saya ini bodoh, bagaimana Tuhan bisa mengerjakan keselamatan saya? Tapi ketika saya merasa saya bodoh, saya sadar bahwa saya butuh siapa? Yesus. Biasanya yang lembah itu pada saat Tuhan yang bilang kita bodoh. Coba kalau orang lain yang bilang, pasti kita kesel. Jadi biarkan Tuhan sendiri ya. Jadi tempatnya mungkin kalau kita bilang bodoh sama orang yang kita tahu maksudnya kita masih bisa terima. Masa bodoh lagi kan? Dia juga bodoh kan ya? Oh iya ya, mas dulu deh kan? Mas dulu. Iya, itu kan. Tapi kalau udah Tuhan yang bilang kan biasanya kita mau apa lagi kalau udah Tuhan. Iya, tapi aku rasa mungkin orang itu pada waktu itu mungkin agak kesal juga. Iya. Ya kan? Gue dibilang bodoh gitu. Gue muridnya Yesus loh. Karena pada waktu dia dibilang bodoh dia belum tahu itu Yesus kan? Gue muridnya Yesus, masa lu bilang gue bodoh? Tapi semua orang nggak ada yang suka dibilang bodoh sih. Ya. Tapi memang itulah proses kita. Ya, kita harus sadar bahwa kita ini bodoh supaya kita apa? Kita sadar kita ini butuh Yesus gitu. Ya, memberi batas. Oke, baik, puji Tuhan, thank you bro. Ada lagi yang lain? Jadi benar sih. Jadi seperti tadi yang jelas tadi itu saya ibaratkan bahwa kebodohan itu adalah ketidaktahuan. Justru kalau kita merasa penuh pintar, pengetahuan knowledge itu nggak akan masuk. Nah itulah kesalahan manusia yang mengaku dia pintar. Itu gampang terjerumus, merasa nggak ada mungkin dia kekurangan dan sebagainya. Saya pernah kalau kita nonton film Yesus ya, kasih Yesus ini pada di depan Pontius Pilatus ajar dia atau kan gitu ya. Kenapa hanya sedikit bicara apakah kerajaan di mana kan begitu? Kan kalau sebuah bodoh kita kan begitu. Padahal dia punya kekuasaan tinggal turun dan suruh malaikatnya seperti yang saya bilang tadi, Peranus saja itu kerajaan Pontius Pilatus juga raja itu kan. Cuman kalau tidak ada cerita dan tentunya pengorbanan itu, Kristen tidak akan ada. Tentunya kalaupun ada nggak akan sempurna, karena yang kita sekarang ini adalah pengorbanan, penerusan besar ataupun yang dilakukan matinya Yesus di kayu salib. Itulah mungkin yang sakralnya di situ. Jadi setelah kesini makanya saya berusaha untuk membodohkan diri saya, bukan berarti saya ini, tapi membodohkan diri kita, tensi diri kita supaya kita bisa menerima setiap yang baik. Oke, pujian nama Tuhan. Ada lagi sebelum kita tutup? Oke, mungkin kalau sudah tidak ada lagi, mungkin sambil sambil makan nanti mungkin baru keluar ya. Sambil diskusi sambil makan. Oke, baik, terpujilah nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan ya.
Kiri. Ya. Kiri. Ya, buka pintu belakang mobil Beri, Pak. Kiri. Oke. Mobil Beri. Jangan baik. Bibi di sini. Jadi mau diminta tolong sama papa. Udah nggak apa-apa. Kalau kita pakai yang ada aja ya. Ada. Pakai yang ada itu pakai. Udah deh, kan diambil dulu. Apa busuk banget. That's a piano. Bisa kan? Bisa. Itu tolong Jadi si Max sudah titipin ininya, kantongnya. Udah. Ya. Bapak ini kunci. Udah. Let's go. Play again. I just really. Now can I be the green one? Now can I be the red one? Please, sir. Please help me. Memorise actually work. Ada kuliner juga di situ. Iya, bisa. Oh iya. Puasa juga. Iya, paham. Iya, empat. Terhadap ya. Iya, good. Dari anak Oh, dari Pajajaran. Iya. Oh, Apa ya? Thank you banget. Oke. Baik. Kita akan tutup ibadah kita dengan kita menyanyi lagu tema kita yaitu Pandanglah pada Yesus. Kita nyanyikan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sambil kita mengumpulkan ini ya. Dan
Tuhan Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah di mana kami boleh kembali lagi mendengarkan firman. Dan kami bersyukur sebagaimana Engkau berjanji ketika kami mendengarkan firman Tuhan, itu artinya di mana Tuhan kembali lagi memilih kami untuk menjadi milik kesayangan Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, Engkau sajalah yang memateraikannya di dalam hati kami masing-masing, sehingga pemikiran kami, keputusan kami, biarlah hanya berdasarkan firman Tuhan saja. Dan tolong bantu kami Bapa untuk tidak takut menghidupkan firman. Meskipun banyak orang yang akan membenci kami, meskipun banyak orang yang akan mengucilkan kami, mungkin dari orang-orang terdekat kami, keluarga kami mungkin Tuhan. Tolong bantu kuatkan kami, karena kami mau percaya terhadap janji-Mu. Ketika kami bertahan sampai kepada kesudahannya, maka kami akan selamat. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada sore hari ini kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin belum sempat hadir pada saat ini. Tuhan kiranya boleh memberikan sukacita yang sama, agar kami semua boleh dipersiapkan satu persatu dan tidak ada yang terkecuali untuk menyambut akan hari kedatangan Yesus yang kedua kali yang sudah tidak lama lagi. Tuhan di surga, pada saat ini kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hanya kehendak Tuhan saja yang jadi atas kami, dan biarlah hidup kami bukan kami lagi yang hidup, tetapi biarlah hanya Kristus lagi yang hidup. Terima kasih banyak Bapa, Engkau mendengar dan menjawab doa, karena kami mau mengalaskan doa ini Bapa, dan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.